Saudara-saudara, kita kembali pada pembahasan soal regenerasi. Ini adalah bagian sambungan dari bagian yang sebelumnya. Jadi bagi saudara-saudara yang belum melihat bagian yang pertama, diharapkan untuk melihat bagian yang pertama terlebih dahulu, ya. Tautannya, linknya ada di atas ini tautannya. Kemudian bisa melihat ini bagian yang kedua, lanjutan dari bagian yang pertama. Jadi kita kembali sedikit mengulang. Di bagian yang pertama dijelaskan soal regenerasi atau lahir baru. Itu adalah tindakan Allah yang membangkitkan kehidupan rohani di dalam kita, membawa kita dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Jadi regenerasi ini datang sebelum iman yang menyelamatkan. Ya, jadi iman yang menyelamatkan ini adalah suatu istilah khusus yang ada dalam teologi untuk menjelaskan tentang iman di mana kita mempercayai Kristus untuk keselamatan kita. Ya, jadi iman ini berbeda dengan iman-iman dalam keseharian kita, ya, di mana kita mengimani Yesus untuk memelihara kita, mengimani Tuhan menyertai kita, mengimani Tuhan untuk menolong kita dalam permasalahan kita, begitu ya. Itu iman yang sehari-hari. Ini dibedakan dengan iman yang seperti itu, ya. Jadi ini adalah iman di mana kita mempercayai Kristus untuk menyelamatkan kita, mengampuni kita daripada dosa, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi makanya disebut iman yang menyelamatkan. Jadi ini adalah suatu istilah yang khusus, ya. Jadi kelahiran baru itu terjadi sebelum iman kita, ya. Kenapa? Karena kelahiran baru itu merupakan karya Allah yang memberi kita kemampuan rohani untuk meresponi Allah dalam iman. Jadi kita tidak bisa beriman kepada Yesus kalau kita belum dilahirkan baru. Kenapa? Karena kondisi kita yang mati rohani itu. Ya, jadi kondisi yang mati rohani itu membuat kita tidak berdaya, membuat kita tidak bisa meresponi apa-apa, tidak bisa menanggapi sedikit pun tentang hal-hal rohani, tidak mampu, tidak berdaya, betul-betul mati. Ya, jadi makanya ada regenerasi, yaitu Allah membangkitkan kematian rohani kita, memberikan kehidupan rohani, sehingga kemudian kita bisa mengimani, begitu. Jadi makanya kita dilahirkan baru dulu, dihidupkan dulu kehidupan rohani kita, kemudian kita bisa mengimani, meresponi, menanggapi Allah yang memanggil kita untuk percaya kepadanya. Nah, kita akan melihat beberapa ayat untuk memperjelaskan hal itu. Di Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kapan kita masuk ke dalam kerajaan Allah? Yaitu pada saat kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi orang Kristen, kita bertobat, begitu kan? Nah, tapi dikatakan di sini bahwa kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah sebelum kita dilahirkan dari air dan roh, ya. Dari air ini adalah tanda pembersihan dari dosa yang dilambangkan dengan air, ya. Sebelum kita dilahirkan dari roh, begitu. Jadi sebelum kita dilahirkan baru, itu kita tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi makanya kita bisa melihat bahwa kelahiran oleh roh itu menjadi awal mula dari kita mempercayai Yesus, dari awal mula sebelum kita mampu untuk bertobat, dan tentu sebelum kita masuk dalam kerajaan Allah. Nah, beberapa ayat yang lain yang juga dijelaskan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Ya, jadi tidak mungkin ada seorang pun yang bisa datang mencari Yesus, mempercayai Yesus, jikalau bukan Bapa yang menarik orang itu untuk bisa datang ke hadapan Yesus dan mempercayainya. Ya, atau di bagian yang lain, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, yaitu kepada Yesus, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi mengaruniakan iman untuk orang itu bisa mempercayai Yesus, itu adalah karunia dari Tuhan sendiri. Bukan kemampuan kita, atau kemauan kita, atau inisiatif dari kita yang memang mau beriman kepada Yesus. Karena hal-hal tertentu atau hal-hal yang kita pikirkan, yang kita lihat itu baik, menguntungkan, dan sebagainya, begitu ya. Atau kita tahu dia memang adalah Allah, begitu. Tidak sama sekali, ya. Jadi kemampuan kita untuk bisa datang kepada Yesus, untuk bisa beriman kepadanya, itu menjadi karunia atau dikaruniakan oleh Allah sendiri. Sehingga kita bisa mampu
untuk mengimani Dia. Nah, di 1 Korintus 2 ayat 14 juga dicatat demikian oleh Paulus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, manusia duniawi, kalau dalam teks bahasa Inggris itu diterjemahkan the man without the spirit, ya. Jadi manusia tanpa roh, begitu. Itu disebut duniawi. Karena memang tidak ada roh, tidak dilahirbarukan, begitu. Tidak ada kebangunan rohani atau kehidupan rohani di dalam hidupnya, sehingga ia tidak mampu menerima hal-hal yang berasal dari Allah, begitu. Ya, dia tidak paham itu, dia tidak mampu menanggapi, tidak mampu mengerti, begitu. Karena memang tidak ada roh, tidak ada kelahiran baru yang diberikan oleh roh di dalam dirinya. Nah, kenapa? Karena di Roma 3 ayat 11 juga dikatakan, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi memang tidak ada manusia dengan kekuatannya yang bisa mampu mencari Allah, yang bisa sadar bahwa dia itu membutuhkan Allah, begitu. Bahwa dia itu diciptakan untuk kemuliaan Allah, bahwa dia itu membutuhkan juru selamat, bahwa dia itu membutuhkan pengampunan dosa, membutuhkan keselamatan kekal dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang mampu memikirkan hal-hal seperti itu. Ya, karena memang tidak ada roh, tidak ada kehidupan rohani dalam hidupnya. Nah, sehingga tidak mungkin dari sisi manusia, ya, tidak mungkin dari sisi manusia untuk dia mau mencari Allah, untuk dia berinisiatif untuk datang kepada Allah, jikalau bukan Allah yang terlebih dahulu datang mencari dia dan memberikan kehidupan rohani di dalam hidupnya. Nah, jadi solusi untuk ketidakmampuan dan kematian rohani ini, ya, sehingga kita dapat menanggapi Allah, itu dapat terjadi hanya ketika Allah membangkitkan kematian rohani itu dan memberikan hidup yang baru, ya. Jadi bagaimana solusinya? Karena kita memang benar-benar adalah mati secara rohani, tidak mampu menanggapi Allah, tidak mampu mempercayai Yesus, tidak mampu memikirkan hal-hal rohani untuk keselamatan kekal kita betul-betul tidak berdaya. Secara manusia tidak ada jalan keluar. Nah, tapi karena anugerah Allah, kebaikan Allah, dan karena kasih-Nya, Allah memberikan solusi. Jadi solusi itu hanya datang dari Allah, dan hanya Allah yang mampu memberikannya. Ketika Allah sendiri dengan karyanya, dengan Roh Kudus-Nya, membangkitkan kita yang mati rohani itu, dibangkitkan, diberikan hidup yang baru. Nah, di Efesus 2, ayat 4-5 menegaskan hal ini, ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadi ditegaskan sekali lagi bahwa kita itu mati. Ya, kita harus ingat ini, karena kita bisa menghargai bahwa hanya karena anugerah lah kita bisa menjadi seperti sekarang, menjadi anak Allah yang bisa meresponi Dia, mengasihi Dia, melayani Dia dan sebagainya, ya. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kebaikan atau kebenaran yang ada dalam diri kita, atau bahkan hikmat kita yang menyadari bahwa kita ini membutuhkan Allah, tidak sama sekali, ya. Tapi karena kita itu betul-betul mati karena dosa. Namun hanya karena Allah dengan rahmat-Nya, dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya, Dia menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sehingga kita mampu untuk mengimani Allah dan menjadi milik-Nya, menjadi anak-anak-Nya. Nah, di Kolose 2 ayat 13 juga sama. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi kita mati, namun kita dihidupkan oleh Allah. Kematian itu hanya bisa diatasi oleh solusi yang berasal daripada Allah, yaitu dengan kehidupan yang Allah karuniakan
untuk membangkitkan kita dari kematian rohani. Nah, saudara, mungkin kita pernah mendengar kalimat seperti ini ya, atau mungkin ini juga dulu pernah kita ucapkan, atau kita juga memikirkan kalimat ini adalah benar ya. Ada orang-orang Kristen yang mengatakan seperti ini, jika kamu mempercayai Yesus sebagai juru selamat, maka kamu akan dilahirkan kembali. Begitu. Jadi ada orang-orang yang, sebagian orang Kristen yang mungkin mempercayai bahwa kalau aku percaya Yesus, atau jikalau orang itu mempercayai Yesus, maka dia akan dilahirkan kembali. Atau mungkin kita mengatakan itu ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain. Kamu percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kamu akan dilahirkan kembali. Begitu. Nah, saudara, kalau kita melihat kalimat ini, mempercayai Yesus itu duluan, ya, kemudian akibatnya adalah kita akan dilahirkan kembali, begitu ya. Jadi percaya Yesus dulu, kemudian hasilnya adalah dilahirkan kembali. Nah, namun Alkitab tidak seperti ini penjelasannya ya. Alkitab menjelaskan bahwa kelahiran baru itu adalah sesuatu yang Allah lakukan dalam diri kita agar memampukan kita untuk percaya. Ya, jadi kebalik dengan kalimat yang di atas, kita dilahirkan baru dulu, ya. Kita dilahirkan dulu, dibangkitkan dulu kerohanian kita, supaya apa? Supaya kita mampu untuk percaya. Ya, kan saya sudah jelaskan di bagian yang pertama bahwa orang yang mati itu tidak bisa berespon. Ya, diiming-imingi apa, dikasih lihat apa, diajak ngomong apa, namanya orang mati, mayat tidak akan bisa meresponi apa-apa. Nah, bagaimana supaya dia dapat meresponi ucapan kita, atau meresponi apa yang dilihat, begitu ya, atau menanggapi percakapan-percakapan yang kita bicarakan dengan dia harus bangkit dulu dari kematian itu, baru dia bisa meresponi, ya kan? Nah, jadi untuk bisa membuat kita mempercayai Allah, Tuhan harus membangkitkan kita dulu, memberikan kelahiran baru sehingga kita mampu untuk percaya. Nah, sering orang itu mengartikan kelahiran baru itu sebagai perubahan hidup yang total, ya, yang merupakan hasil dari pemberian hidup yang baru. Jadi mereka melihat kelahiran baru itu identik dengan apa yang tampak di luar, begitu. Oh, dia percaya Yesus, oh dia ke gereja, oh dia melayani, melakukan hal-hal yang rohani, mentaati firman, membaca Alkitab dan sebagainya. Oh, kita melihat itu identik dengan kelahiran baru, atau bahkan mungkin ada orang yang mengartikan kelahiran baru itu ketika dia dibaptis gitu ya. Oh, dia dibaptis berarti dia lahir baru, karena dia sudah dibaptis makanya dia lahir baru, begitu ya. Nah, kelahiran baru bukan seperti itu ya. Jadi kelahiran baru atau regenerasi, kembali dijelaskan, adalah pekerjaan awal Tuhan yang instan dalam memberikan kehidupan rohani kepada kita. Jadi ini pekerjaan awal ya. Pekerjaan yang pertama-tama, jadi Tuhan dalam kehidupan kita melakukan banyak pekerjaan kan, dalam melakukan banyak karya dalam kehidupan kita. Nah, sebelum banyak karya itu dilakukan, karena kita tidak akan mungkin bisa meresponi semua karya Tuhan, pertobatan, beriman, pertumbuhan rohani, dan sebagainya, dan yang lain sebagainya itu, tanpa kita mengalami kelahiran baru. Makanya dikatakan pekerjaan awal Tuhan. Jadi pekerjaan awal Tuhan dalam kehidupan kita, ya, yang sudah mati rohani ini adalah regenerasi. Dan itu instan sifatnya, ya. Instan dan cuma satu kali dalam kehidupan kita, tidak akan berkali-kali, 2-3 kali atau berkali-kali, tidak. Itu instan, seketika dan satu kali saja, ya, dalam memberikan kehidupan rohani kepada kita. Nah, jadi kita melihat dari beberapa ayat dan juga penjelasan di atas, pertama bahwa kita tidak dapat melihat regenerasi itu sendiri, ya, karena itu sifatnya dilakukan oleh Allah di dalam diri kita, itu misteri. Kita tidak bisa lihat, kita tidak tahu itu kapan terjadi, kita tidak bisa merasakannya. Ya, karena itu pekerjaan Allah di dalam diri kita yang tersembunyi. Namun kita hanya dapat melihat hasilnya. Ya, kita tidak melihat proses regenerasi itu, tapi kita dapat melihat hasilnya, hasil dari regenerasi yang Allah lakukan itu. Nah, apa hasilnya? Nah, hasil yang pertama dari regenerasi itu adalah iman percaya kepada Kristus. Itu adalah hasil yang pertama. Tentu akan ada hasil-hasil berikutnya yang kita akan lihat dan yang seharusnya terjadi, ya. Tapi ini adalah hasil yang pertama dari regenerasi adalah iman kepada Kristus.
Jadi iman kepada Kristus adalah bukti yang tampak di luar dari regenerasi yang tersembunyi. Ya, jadi regenerasi itu tersembunyi, kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa melihat buktinya yang tampak di luar. Yaitu apa? Iman percaya kepada Kristus. Jadi saudara, kelahiran baru yang sejati itu pasti ya menghasilkan perubahan dalam kehidupan. Ya, ini bukan suatu pilihan, bukan mudah-mudahan, bukan diharapkan, bukan, tapi pasti menghasilkan, atau ini merupakan suatu keharusan ya. Jadi kelahiran baru yang sejati itu harus menghasilkan perubahan dalam kehidupan. Ya, perubahannya apa saja? Nah, Rasul Yohanes dalam kitabnya di 1 Yohanes mencatat beberapa ya perubahan yang seharusnya dihasilkan dari kelahiran baru. Yang pertama di 1 Yohanes 5 ayat 1 dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, ya. Jadi bukan orang yang itu seseorang itu percaya dulu Yesus adalah Kristus baru dia lahir dari Allah, ya, bukan ya. Tapi orang yang lahir dari Allah dulu, ya, dilahirkan oleh Allah dulu, orang itu akan mempercayai bahwa Yesus adalah Kristus, begitu ya. Jadi yang pertama, bukti yang pertama adalah seseorang itu dilahirkan dari Allah atau seseorang itu mengalami kelahiran baru, ya, diregenerasi, diberikan kelahiran baru oleh Allah, itu akan membuat dia percaya kepada Kristus. Ya, itu bukti yang pertama. Kemudian apalagi perubahan yang berikutnya, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, saudara, ini dikatakan tidak berbuat dosa lagi ya. Jadi kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggris dari bahasa Yunaninya itu lebih jelas ya. Jadi sebenarnya yang lebih tepat seperti ini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Ya. Jadi bukan tidak berbuat dosa lagi. Karena kita masih hidup dalam daging, kita masih lemah, kita bisa tergoda, kita masih bisa tidak mentaati Allah atau berbuat dosa lagi, begitu. Tapi yang dimaksud di sini ya, menurut bahasa Yunani dan bahasa Inggrisnya, setiap orang yang lahir dari Allah itu tidak terus-menerus berbuat dosa. Ya, jadi tanda yang pasti adalah orang yang dilahirkan baru, ia tidak akan menikmati dosanya, ia tidak akan tidak akan bertahan hidup atau menghidupi pola hidup yang terus-menerus berdosa itu. Tidak akan bisa bertahan. Dia sendiri tidak akan merasa tahan. Ya, karena dia tidak akan menikmati, itu akan menyiksa dirinya. Ya, karena dia sudah dilahirkan baru, dia punya keinginan, punya cara pandang, punya rasa begitu. Dia tidak akan melihat dosa itu sebagai sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang kenikmatan begitu, atau membawa kebaikan. Dia punya rasa kan berbeda, ya. Jadi dia tidak akan bertahan hidup dalam atau memiliki pola hidup yang terus-menerus berdosa seperti itu. Nah, ini adalah perubahan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya lagi dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 7, setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi tentu dia harus mengasihi orang lain, khususnya saudara-saudara seiman dalam gereja ya. Ini konteksnya Yohanes juga bicara di antara saudara-saudara satu dengan yang lain ya. Jadi kita bukan berarti kita tidak mengasihi orang yang di luar sana, bukan. Tapi kalau kita sendiri di dalam persekutuan antara saudara seiman pun kita tidak mampu mengasihi, bagaimana mungkin kita mampu mengasihi orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan begitu ya. Nah, jadi bukan berarti kita tidak boleh mengasihi yang di luar sana, bukan, tapi terlebih dulu kita mengasihi orang-orang yang seiman dengan kita, ya, baru nanti kemudian kita juga lebih bisa dimampukan untuk mengasihi orang di luar sana. Jadi kalau ini juga adalah bukti ya, untuk saling mengasihi di antara saudara seiman, itu adalah bukti dari kelahiran baru, karena Allah itu sendiri adalah kasih, dan kasih itu dianugerahkan kepada kita sebagai anaknya, maka itu akan tampak keluar. Ya, wujud kasih itu akan tampak ketika kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di dalam komunitas kita, saudara-saudara seiman kita, begitu. Kemudian yang berikutnya, 1 Yohanes 5 ayat 9, kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, jadi yang dilahirbarukan oleh Allah,
mengalami regenerasi itu mampu mengalahkan dunia. Maksudnya adalah kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah dilahir barukan, kita mampu untuk menghadapi tekanan-tekanan atau pencobaan-pencobaan di dunia ini yang menghalangi kita untuk tidak mentaati Allah, begitu. Jadi kita mampu mengatasi itu. Kita mampu mengatasi tekanan-tekanan itu. Kita mampu mengalahkan pencobaan-pencobaan itu sehingga pencobaan-pencobaan itu tidak menghalangi kita untuk mentaati Allah, begitu. Ya. Jadi bukannya kita dikalahkan sehingga kita terus gagal untuk mentaati Allah, bukan seperti itu ya, tapi orang yang lahir baru dia mampu untuk bisa mengalahkan pencobaan sehingga dia terus dalam kehidupannya dimampukan untuk mentaati Allah, untuk menuruti ajaran-ajarannya dan sebagainya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir di 1 Yohanes 5 ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ya, jadi orang yang dilahirkan baru, orang yang sudah menjadi milik Allah, orang yang sudah mengalami regenerasi, itu terlindung dari kuasa jahat, terlindung dari kuasa gelap, terlindung dari kuasa setan, begitu ya. Jadi iblis bisa saja menyerang kita orang percaya, tapi dia tidak dapat menjamah kita, tidak dapat menyentuh kita, tidak dapat merasuk kita, tidak dapat menguasai kita, begitu. Ya. Kenapa? Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, begitu. Jadi makanya kenapa orang percaya, orang yang sudah lahir baru, itu tidak takut dengan kuasa gelap, tidak takut dengan kuasa santet, dengan dukun-dukun, ya, dengan serangan-serangan apapun yang dilontarkan orang melalui kuasa santet, kuasa jahat, jimat-jimat dan sebagainya, begitu ya. Karena semua hal itu tidak dapat menyerang, tidak dapat masuk, tidak dapat merasuki, ya, tidak dapat menghancurkan, tidak dapat membahayakan atau merusak, ya, anak-anak Tuhan, ya, dikatakan tidak dapat menjamahnya karena Allah melindunginya. Nah, ini hanya menjadi hak istimewa, ya, dari orang yang sudah dilahir barukan. Jadi orang yang masih bisa dirasuki kuasa gelap, masih bisa dirasuk setan, ya, dirasuki kuasa iblis, masih bisa kena santet. Meskipun mungkin dia mengaku orang Kristen, mungkin dia orang yang hanya Kristen secara agama, tapi belum dilahir barukan oleh Allah, begitu. Nah, yang dicatat tadi yang kita sudah baca dalam surat Yohanes, itu adalah hasil-hasil yang diperlukan dalam kehidupan mereka yang mengalami kelahiran baru, ya. Jadi orang-orang yang mengalami kelahiran baru itu harus ada hasil-hasil seperti itu tuh. Terlihat hasil-hasil seperti itu. Jadi kita akan simpulkan kembali ayat-ayat yang tadi sudah kita pelajari, ya. Jadi regenerasi yang sesungguhnya itu berdampak, satu, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, ini pasti. Yang kedua, akan menahan diri dari pola hidup dosa yang terus-menerus. Yang ketiga, akan mengasihi saudara-saudarinya. Keempat, akan mengalahkan pencobaan dunia, ya, sehingga tidak ada apapun yang bisa menghalangi dia untuk mentaati Allah, begitu, dan ajaran-ajarannya. Kemudian yang terakhir, akan terjaga dari serangan kuasa iblis. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 22-23, Paulus juga mencatat di situ, ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ini adalah orang yang dilahirkan oleh roh, yang juga memiliki roh di dalam hatinya, seharusnya menghasilkan buah-buah seperti ini, begitu, ya. Dan memang buah-buah ini membutuhkan proses, ya, untuk terus bertumbuh, terus berkembang dalam kehidupan kita, begitu ya. Tetapi orang yang memang lahir baru,
semakin lama akan semakin terlihat ya, buah-buah itu akan semakin matang dan itu akan terlihat secara konsisten dalam kehidupannya ya. Jadi bukan hanya cuman beberapa bulan kemudian tidak ada begitu ya, bukan ya. Tetapi konsisten akan terlihat meskipun di dalam kekonsistenan itu akan ada jatuh bangun, tapi akan terlihat itu konsisten terus ya, bagaimana dia menghasilkan buah-buah roh itu, menghasilkan kehidupan yang menyerupai Kristus begitu ya. Itu akan terlihat dalam kehidupan orang yang sudah dilahir barukan. Nah, kebalikannya saudara, dari orang yang dikuasai oleh roh itu, Yesus juga mengingatkan ya, kita bisa melihat kehidupan orang yang tidak dikuasai oleh roh begitu ya. Dalam Matius 7 ayat 15-20 Yesus mengingatkan demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, jadi dikatakan bahwa ada nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Nah, kalau seperti domba berarti dia itu terlihat seperti anak Tuhan. Ya, terlihat seperti orang Kristen. Bahkan berada dalam gereja ya. Jadi bukan semua orang yang ada di dalam gereja itu adalah domba, ya. Alkitab di bagian yang lain juga mengatakan ada domba, ada kambing. Ya, ada yang milik Tuhan, ada yang bukan. Jadi menyamar begitu ya. Tampaknya seperti orang Kristen, seperti anak Tuhan, bahkan mungkin melayani begitu ya. Tapi dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka begitu ya. Nah, kemudian melanjutkan peringatan ini ya, Yesus bahkan memberikan peringatan yang lebih keras lagi ya di ayat-ayat berikutnya. Sebentar kita akan lihat. Jadi baik Yesus, Yohanes ataupun Paulus ya, tidak pernah mengatakan bahwa aktivitas di gereja atau bahkan mujizat itu sendiri menjadi bukti dari regenerasi. Tidak pernah di ayat Alkitab ada ayat-ayat yang mengatakan seperti ini. Jadi aktivitas di gereja, pelayanan atau bahkan mujizat itu ya, itu tidak pernah menjadi bukti dari kelahiran baru. Kemudian Yesus juga menegur dengan keras ya di ayat yang selanjutnya dari ayat yang tadi. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, perhatikan Yesus mengatakan kepada orang-orang ini, aku tidak pernah mengenal kamu, tidak pernah mengenal kamu. Jadi dari awal Yesus tidak pernah mengenal mereka. Ya, artinya apa? Artinya memang dari awal orang-orang ini, orang-orang yang berseru-seru, kami membuat mujizat demi namamu, bernubuat, mengusir setan, begitu ya dan sebagainya. Itu dari awal mereka bukan menjadi milik Kristus. Dari awal mereka bukan milik Allah. Dari awal mereka memang tidak dilahir barukan. Dari awal mereka memang tidak dipilih oleh Allah begitu. Makanya dikatakan aku dari awal aku tidak pernah mengenal kamu begitu. Enyahlah daripadaku begitu. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa nubuatan, pengusiran setan, mujizat dan perbuatan-perbuatan ajaib lain yang dilakukan dalam nama Yesus tidak menjadi bukti bahwa orang tersebut benar-benar sudah lahir baru. Tidak menjadi bukti. Kenapa? Karena semua hal itu dapat dihasilkan dari kekuatan manusia atau dengan bantuan kuasa iblis. Ya, jadi bisa dibilang orang-orang yang tidak beragama pun bisa mengusir setan, bisa melakukan mujizat, begitu ya. Atau orang dari agama lain pun juga bisa melakukan hal perbuatan-perbuatan ajaib yang seperti ini, begitu. Jadi dari kekuatan manusia atau dengan bantuan kuasa iblis ini semua bisa dihasilkan. Makanya Yesus, Rasul Paulus, Yohanes, dan yang lain dalam Alkitab tidak pernah menjadikan ini
sebagai bukti atau sebagai tanda bahwa orang-orang itu sudah lahir baru kalau bisa melakukan semua ini, begitu. Atau orang itu menjadi milik Kristus kalau sudah melakukan semua ini, begitu. Atau orang itu mengasihi Tuhan, atau orang itu tanda dia menjadi milik Tuhan, atau kerohaniannya bertumbuh kalau dia sudah melakukan semuanya ini. Ini tidak pernah dijadikan tanda untuk apapun, untuk kelahiran baru, untuk pertumbuhan rohani, untuk menjadi milik Tuhan, tidak pernah, ya. Tetapi perhatikan ini ya, kasih yang sejati terhadap Allah dan umatnya, ketaatan yang sepenuh hati terhadap ajaran-ajarannya, karakter yang menyerupai Kristus yang disebut Paulus oleh buah-buah roh, yang ditunjukkan secara konsisten, ya, terus menerus. Sekali lagi bukan berarti tanpa jatuh bangun, ya, tapi terlihat itu terus menerus dalam perjalanan hidup seseorang mengikut Kristus. Nah, hal-hal ini, kasih, ketaatan, karakter ini, itu tidak dapat dihasilkan oleh kekuatan manusia, bahkan oleh setan sekalipun. Setan tidak dapat menghasilkan kasih kepada Allah dalam diri kita. Setan tidak dapat memproduksi ketaatan dalam diri kita untuk kita sepenuh hati mengikuti Tuhan dan ajaran-ajarannya. Setan tidak dapat melakukan itu. Setan tidak dapat menghasilkan karakter yang menyerupai Kristus dalam hidup kita. Tidak dapat. Ya, jadi semua hal ini, kasih, ketaatan, karakter yang menyerupai Kristus, itu hanya dapat muncul karena roh Allah yang bekerja di dalamnya dan memberi kita kehidupan yang baru. Makanya inilah yang dijadikan bukti bahwa orang itu sudah lahir baru. Inilah yang dijadikan tanda bahwa orang itu menjadi milik Tuhan. Bahwa orang itu bertumbuh kerohaniannya, seperti itu. Ya, karena hanya hal-hal ini yang bisa dihasilkan oleh Allah, oleh rohnya yang sudah melahir barukan kita, sehingga kita bisa meresponi Allah, kita bisa diubahkan karakter kita, mengalami pembaruan, memiliki kasih kepada Allah dan kepada orang lain, mampu untuk mentaati Allah, begitu, dan memiliki karakter yang terus diubahkan untuk semakin menyerupai Kristus dalam perjalanan hidup kita. Jadi ini pelajaran tentang kelahiran baru. Sampai di sini kita bisa kembali merefleksi, ya. Apakah kita sudah menjadi orang yang dilahirkan baru? Apakah kita sudah mengalami regenerasi? Mungkin kita bisa mengingat kapan kita mengalami itu. Kita bisa membandingkan bagaimana kehidupan kita dulu sebelum kita mengalami regenerasi dengan sesudah kita mengalami regenerasi. Kita bisa kembali merefleksikan atau melihat apa buah-buah yang kita hasilkan atau bukti dari regenerasi yang tampak di luar. Ini tadi sudah dinyatakan dalam 1 Yohanes itu. Supaya menolong kita untuk melihat bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan dan menolong kita untuk semakin bersyukur bahwa perjalanan rohani kita, kemampuan kita untuk meresponi Allah, ketaatan kita, kasih kita, semuanya itu dapat kita mampu lakukan hanya karena anugerahnya. Karena anugerahnya yang sudah melahir barukan kita, sehingga menolong kita untuk meresponi Dia dan menghidupi kehidupan yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati.